program ini kan melibatkan berbagai personel kepolisian aktif yang tersebar di berbagai titik di masyarakat, seperti di keramaian, fasilitas umum, dan daerah rawan konflik. Nah, berapa nih Pak idealnya personel kepolisian itu tersebar dan bagaimana proses pengamanannya yang terjadi di lapangan? Nah, itu kalau idealnya ya memang setengah dari anggota kepolisian itu berada di lapangan, idealnya ya. Mereka berada di lapangan, menghandle ataupun menangani semua kejadian-kejadian yang ada dan aduan-aduan dari seluruh masyarakat yang ada, maupun yang diberikan langsung maupun tidak. Tetapi tanpa pengaduan pun memang anggota kepolisian itu mereka ada di lapangan, berpatroli, melakukan penjagaan-penjagaan tempat-tempat yang dianggap sesuai dengan data rawan. Kemudian juga mereka harus melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap kejadian-kejadian yang sangat meresahkan masyarakat. Saya kasihkan contoh, misalnya jumlah anggota Polri di Polda NTT ini katakanlah 11.000, maka 5.000 atau hampir 6.000 mereka setiap harinya akan berada di lapangan untuk bersama-sama dengan masyarakat ya. Ada yang bersifat preventif dan juga kegiatan-kegiatan penegakan hukum itu dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat ini mereka tidak terganggu ataupun tidak ada pihak-pihak tertentu yang akan membuat masyarakat itu cemas maupun terganggu kegiatannya. Itu yang kami lakukan setiap hari. Ya. Setiap hari nih Pak. Terus kegiatan-kegiatan penegak hukum lainnya itu bagaimana Pak? Contohnya? Nah, untuk kegiatan penegakan hukum memang untuk tindakan-tindakan masyarakat yang mengganggu, yang bentuknya gangguan, itu dilakukan polisi yang berseragam ya. Nanti itu polisi yang berseragam sifatnya selain mencegah juga memproteksi masyarakat agar masyarakat itu tidak terganggu dari kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan pencegahan dan sifatnya proteksi ini mereka hanya mencegah sementara ya, misalnya menangkap sementara, kemudian mengamankan sementara. Nah, kalau memang itu mencukupi kriteria para pelaku yang mengganggu ini, akan kriteria tindak pidana, maka mereka akan memberikan kepada reserse ya, itu penegakan hukum lanjutan, misalnya untuk dibuatkan laporan polisi, diproses mereka dan sampai akhirnya diajukan ke persidangan. Itu penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan gangguan-gangguan yang bersifat umum ya. Tetapi untuk gangguan-gangguan yang bersifat khusus, nah itu kita berdasarkan laporan masyarakat, misalnya masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan ini, atau juga polisi mengetahui sendiri, maka polisi juga berhak untuk membuat yang namanya laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Jadi pendek kata kami melakukan tindakan semaksimal mungkin agar orang-orang yang katakanlah oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengganggu kegiatan masyarakat, mengganggu kenyamanan masyarakat, kami bisa lakukan secara langsung. Sebab itulah tujuan kami dibentuk anggota kepolisian atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang, bahwa tugas kami adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sehingga masyarakat ini terhindar dari semua gangguan, ancaman, hambatan, maupun pidana yang merugikan masyarakat.
Nah, Pak, untuk mengantisipasi kecurangan pemilu 2024 ini, apa yang sudah dilakukan oleh tim cyber Polda NTT untuk menghadapi masalah-masalah hoax yang beredar di masyarakat secara luas? Untuk khusus masalah hoax ini ya, begini, saya sampaikan dulu mekanisme yang ada, bahwa focal point pelaksanaan pemilu ini adalah KPU dan Bawaslu. Nah, kami anggota kepolisian adalah masuk di dalamnya untuk mengamankan, ya, mengamankan jalannya pemilu. Nah, apabila misalnya ada hoax dan kegiatan-kegiatan yang merugikan dari aspek yang menggunakan layar misalnya ya, mass media dan segala macam, maka itu pintu gerbang masuknya itu adalah melalui Bawaslu. Nah, di Bawaslu ini kami juga Bawaslu ini membuat yang namanya penegakan hukum terpadu, yang ada di situ anggota Bawaslu, anggota kepolisian dan anggota kejaksaan. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat misalnya gangguan di bidang siber atau di media sosial, maka mereka akan rapatkan dulu. Apabila ini sudah mengganggu atau itu diputuskan oleh DES itu di situ bahwa ini harus dilanjutkan kepada penegakan hukum, maka akan disampaikan kepada Gakumdu namanya, penegakan hukum terpadu. Nah, nanti dalam hal penyidikan ini, maka kami di situ hadir. Alat-alat yang kami punya mendeteksi, membuat counter maupun sampai mengejar mereka di titik-titik mana mereka memberikan informasi dan hal-hal yang mengganggu di bidang media sosial. Jadi kami sebenarnya tidak bisa langsung. Jadi pintu masuknya adalah melalui Gakumdu itu. Gakumdu yang ada di Bawaslu ya. Jadi Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang bertugas untuk mengawasi semua pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu ini ya. Nah, sejauh ini apakah ada temuan-temuan yang ditemukan dan ditindak oleh Polda sendiri, Pak? Ada beberapa kasus-kasus yang sudah ditindak bersama Bawaslu, yaitu Gakumdu tadi itu. Ada beberapa kasus, misalnya kasus pengerusakan dan kasus tadi di bidang siber itu sudah dilakukan penindakan. Nah, kami polisi masuk melalui jalur Gakumdu tadi itu untuk masuk menyelesaikan kasus, karena khusus tindak pidana pemilu ini kan waktunya sangat rigid, itu sangat singkat, 14 hari harus sudah selesai. Oleh karena itu kami membantu dari kepolisian untuk Gakumdu ini bisa berjalan dengan baik, cepat, sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, baik. Materi kita makin menarik nih teman-teman di rumah. Untuk itu, tetap bersama kami seusai jeda iklan berikut ini.